pertemuan doa pagi Jemaat MDC Kupang untuk sementara tetap dilakukan secara online setiap Sabtu mulai jam 5 pagi melalui Zoom. Apabila jemaat yang punya pergumulan atau beban doa, silakan SMS, WA, telepon ke nomor hotline gereja 081338248080. Setiap beban doa selain didoakan di doa pagi akan terus didoakan oleh tim gembala. Ibadah onsite atau offline terhitung mulai bulan November akan dilaksanakan kembali setiap minggu. Sekali lagi, ibadah onsite akan dilaksanakan setiap minggu. Namun setiap jemaat yang hadir dalam ibadah wajib mengikuti protokol kesehatan secara ketat. Ibadah tetap dilaksanakan 2 kali pada jam 8 pagi untuk ibadah pertama dan jam 10 pagi untuk ibadah kedua. Mohon jemaat silakan mendaftar untuk pembelian jam ibadah ke nomor hotline gereja oleh karena kursi disediakan terbatas sesuai prokes. Palang Merah Indonesia bekerja sama dengan GKPB MDC Kupang melaksanakan donor darah pada Minggu 7 November 2021 mulai jam 10 pagi setelah selesai ibadah. Jemaat yang mau mendonorkan darahnya silakan mendaftar ke Ibu Eri Wadu. Darah Anda sangat bermanfaat bagi nyawa orang lain. Sehubungan dengan akan berakhirnya masa kerja Badan Pengurus periode 2020-2022, maka akan dilaksanakan wawancara calon badan pengurus baru yang dilaksanakan setiap hari kerja di kantor gereja mulai tanggal 19 sampai 31 Oktober 2021 jam 10 pagi sampai jam 18 atau jam 6 sore. Akhir kata, kami tetap mengingatkan setiap jemaat agar tetap mentaati protokol kesehatan dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Semoga kita semua bangkit dari ini kenakan pujian bagi Allah kita. Terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan, termegah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah kusorakan untuk rencana-Mu Tuhan, Kau Raja atasku. Sumber kemenanganku, layak berkuasa memintas selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan, Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah kuserahkan untuk rencana-Mu Tuhan, Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Kau Raja mulia.
agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia, Raja mulia. Haleluya. Engkaulah kekuatan kami ya Tuhan. Engkaulah tempat perlindungan kami. Sejauh dari bumi, begitu pun kasih-Mu untuk kehidupan kami. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, memenuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku,
sukacitaku. Mari jemaat Tuhan naikkan pujian ini. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih memenuhi hati kami yang rindu menyembahmu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih penuhi hati kami yang rindu menyembahmu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Oh, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Oh Tuhan, Kaulah sukacita kami. Sejauh langit dari bumi, itu kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu melebihi segalanya. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami menyembah, kami menyembah selamanya. Kau Tuhan. Shalom, apa kabar Bapak Ibu Saudara? Saya percaya keadaan kita luar biasa, amin. Luar biasa walaupun kita tetap menghadapi perjuangan dalam menjalani hidup ini. Tapi kita yakin bahwa Yesus selalu menyertai kita. Baik, saya mengajak kita berdoa sebelum kita belajar bersama tentang firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kepada Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami. Allah yang selalu menuntun dan menyertai di segala jalan-jalan yang kami lalui. Allah yang hidup, yang memberi kekuatan dan kesanggupan bagi kami untuk menjalani hari-hari kami di dalam kemenangan yang telah Engkau sediakan. Dalam kerendahan hati kami menghadap tahta-Mu ya Tuhan. Membawa hati kami sebagai seorang murid
yang mau belajar. Bukakan rahasia kebenaran-Mu bagi kami. Roh Kudus menolong kami, memberi kekuatan dan kemampuan bagi kami. Sehingga setiap kebenaran yang kami terima, kami mampu praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sinkhole adalah sebuah lubang besar yang terjadi karena hilangnya lapisan tanah akibat aliran air yang mengikis bebatuan di sekitarnya. Menurut para ahli geologi, sinkhole terjadi karena beberapa sebab. Antara lain, adanya sungai bawah tanah yang mengalir di daerah itu. Sungai tersebut menggerus lapisan batu kapur atau kars yang dilewatinya, sehingga terjadi rongga di dalam tanah yang semakin lama semakin besar. Akibatnya lapisan tanah di bagian atas kehilangan pendukung dan akhirnya tanah tersebut menjadi amblas atau runtuh. Fenomena sinkhole ini tidak hanya terjadi di Indonesia, seperti di Sukabumi, Jawa Barat atau Yogyakarta dan lain di daerah-daerah lain, namun terjadi juga di negara-negara lain, seperti di Fukuoka, Jepang, Guatemala City di Guatemala, dan Montreal, Kanada. Peristiwa sinkhole ini selain menimbulkan kerugian harta benda, juga menelan korban jiwa. Tentu keberadaan sinkhole di suatu wilayah membuat masyarakat yang tinggal di sekitarnya merasa was-was. Karena sewaktu-waktu bisa jadi rumah atau gedung-gedung yang berada di sekitarnya rubuh. Meskipun rumah atau gedung-gedung tersebut terlihat kokoh dan baik-baik saja dari luar, namun sesungguhnya mereka berada dalam keadaan yang sangat berbahaya. Perlu kita pahami bahwa kondisi seperti ini bukan hanya dialami oleh rumah atau bangunan-bangunan yang berdiri di atas sinkhole, tetapi juga dialami dalam kehidupan banyak orang. Sadar atau tidak sadar, sesungguhnya hidup kita ada dalam dua dunia, yaitu dunia lahiriah, suatu dunia yang kelihatan oleh orang lain, dan dunia batiniah, dunia yang tidak kelihatan oleh orang lain. Seperti yang ditulis oleh Gordon MacDonald dalam bukunya yang berjudul Ordering Your Private World. Dunia lahiriah atau dunia publik, yaitu dunia yang kelihatan ini, berkaitan dengan pekerjaan kita, berkaitan dengan harta dan relasi kita dengan orang banyak. Itulah bagian kehidupan yang seringkali dipakai untuk mengukur keberhasilan seseorang. Sedangkan dunia batiniah yang merupakan dunia pribadi yang tidak nampak bagi orang lain tersebut lebih bersifat spiritual. Disinilah terletak sebuah pusat di mana orang membuat pilihan dan tata nilainya ditentukan serta karakternya dibentuk. Pada umumnya setiap orang, kebanyakan kita tahu cara mengelola dunia lahiriah kita dengan baik. Kita belajar untuk bekerja dengan baik dan efisien, meniti karir secara efektif, dan kita juga membangun jaringan sosial yang luas. Untuk hal itu, kita mencurahkan segala tenaga, pikiran, waktu, dan komitmen kita. Mengapa? Karena dunia lahiriah ini nampak secara kasat mata, mudah diukur, dan tidak sulit untuk dikembangkan, serta selalu menarik perhatian. Akibat sibuk mengurus dunia lahiriah, di saat yang sama justru kita atau orang-orang justru mengabaikan dunia batiniah. Kalau hal ini dibiarkan untuk jangka waktu yang lama, maka akan timbul rongga dalam jiwa yang bersangkutan. Rongga ini akan membentuk sinkhole dalam kehidupan orang tersebut, dan secara tiba-tiba meruntuhkan dunia lahiriahnya. Keruntuhan dunia lahiriah ini dapat berupa kehidupan rumah tangga yang hancur, relasi sosial yang kacau balau, usaha atau karir yang berantakan. Hal inilah yang seringkali kita lihat pada kehidupan banyak orang yang dipandang sebagai pribadi yang hebat di mata dunia. Misalnya para politisi, artis, pejabat, pengusaha, ilmuwan,
bahkan tokoh agama yang dikenal masyarakat tidak luput dari Sinkhole Syndrome tersebut. Tentu tidak hanya mereka saja, namun semua kita, semua orang dapat mengalami hal ini. Disinilah pentingnya bagi kita untuk mengatur irama kehidupan kita yang sehat. Irama kehidupan yang akan menolong kita untuk membangun kehidupan batiniah kita. Sehingga dengan demikian kita tidak saja meraih keberhasilan dalam dunia lahiriah saja, namun kita dapat memelihara keberhasilan tersebut sampai pada akhirnya. Oleh karena itu, saya ingin mengajak kita mempelajari apa yang diajarkan oleh Alkitab tentang mengatur irama kehidupan yang sehat. Irama kehidupan yang membuahkan hidup yang berbahagia dan tidak sia-sia. Irama kehidupan yang membuat tertatanya kehidupan batiniah kita sehingga dapat menopang keberhasilan dari dunia lahiriah kita. Dampak dari kehidupan batiniah yang kokoh terhadap kehidupan lahiriah ini berulang kali disebutkan dalam Alkitab. Seperti dalam perumpamaan tentang fondasi suatu bangunan atau rumah atau akar suatu pohon. Baik fondasi rumah maupun akar pohon tidaklah nampak dari luar karena berada di bawah permukaan tanah. Namun justru fondasi yang tidak kelihatan itulah yang akan menentukan kekokohan dari bangunan yang ada di atasnya. Begitu pula dengan keadaan akar yang ada di dalam tanah tersebut yang akan menentukan kondisi dari batang pohon yang ditopangnya. Hal ini memberi gambaran bagi kita Bapak Ibu tentang pentingnya membangun kehidupan batiniah yang kokoh. Yaitu dengan menata irama kehidupan kita secara serasi. Sebab meskipun kehidupan batiniah ini tidak nampak bagi orang lain, namun sangat penting dalam menopang kehidupan lahiriah kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, untuk itu saya mengajak kita membuka dan membaca firman Tuhan di dalam Matius 4 ayat 18 sampai dengan ayatnya yang ke-32. Matius 4 ayat 18 sampai dengan 32. Saya akan bacakan. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya bersama ayah mereka Zebedeus sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya lalu mengikuti dia. Bagian firman Tuhan ini mengisahkan tentang panggilan Yesus kepada Petrus, Andreas, Yakobus, dan Yohanes yang sebelumnya adalah penjala ikan untuk menjadi penjala manusia. Namun sebelum mereka dijadikan penjala manusia, ada langkah-langkah yang harus mereka lewati terlebih dahulu. Langkah-langkah yang membentuk kehidupan pribadi mereka dan yang akan menentukan efektivitas pelayanan mereka. Langkah-langkah untuk menata dunia pribadi dan yang akan menentukan kekokohan dunia lahiriah mereka. Langkah-langkah ini dapat kita simpulkan sebagai hidup mengikut Yesus sebagaimana yang ada dalam bacaan firman Tuhan yang telah kita baca tadi. Berdasarkan firman Tuhan tersebut ada 3 makna yang dapat kita pelajari dari hidup mengikut Yesus. Makna yang pertama dari mengikut Yesus adalah meninggalkan kemapanan. Makna yang pertama dari hidup mengikut Yesus adalah meninggalkan kemapanan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, adalah mustahil bagi seseorang bila ia mau mengikut Yesus tetapi ia tidak mau meninggalkan kehidupannya,
yang lama. Ia tidak mau meninggalkan kemapanan hidupnya. Hanya jika kita rela meninggalkan kemapanan hidup kita, barulah kita bisa mengikuti Yesus. Sebab untuk mengikuti Yesus, kita harus meninggalkan kehidupan kita yang lama. Itulah yang disampaikan oleh Yesus kepada calon murid-muridnya. Sebagaimana bacaan firman Tuhan kita tadi. Yesus berkata kepada mereka, mari. Kata mari mengandung makna orang harus meninggalkan tempat atau kondisi dirinya, kondisi diri sebelumnya. Sehingga dalam kisah ini, baik Petrus, Andreas, Yakobus, dan Yohanes harus meninggalkan jala dan perahunya, barulah mereka dapat mengikuti Yesus. Bukan berarti untuk mengikuti Yesus, maka kita harus meninggalkan karir kita. Kita harus tinggalkan pekerjaan kita. Bahkan kita harus meninggalkan keluarga kita. Bukan. Mengikuti Yesus. Yang dimaksudkan di sini yaitu kita rela meninggalkan kemapanan hidup yang telah kita jalani selama ini. Sama seperti kemapanan hidup yang selama ini yang telah dijalani oleh Petrus, Andreas, Yakobus, dan Yohanes sebagai seorang nelayan. Namun seringkali yang menjadi persoalan, orang sudah membuat keputusan untuk mengikuti Yesus. Namun ia tidak rela meninggalkan kemapanan hidupnya. Ia tidak bersedia membayar harga untuk meninggalkan cara hidupnya yang lama. Yang bersangkutan berpikir, buat apa harus repot? Begini saja sudah cukup. Buat apa harus ikut pemuridan ini, pemuridan itu? Mengapa harus menerapkan 7 disiplin rohani? Mengapa saya harus belajar ini, belajar itu? Yang penting saya sudah masuk surga. Itu sudah cukup bagi saya. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, sikap mapan seperti inilah yang akan menjadi penghambat bagi seseorang untuk mengalami kemajuan dalam hidupnya. Karena kemapanan selalu merupakan akhir dari kemajuan dan awal dari kemunduran. Kemapanan merupakan teman dari kemunduran dan musuh bagi kemajuan. Salah satu contoh yang bisa kita lihat adalah Raja Daud. Ketika Daud sudah menjadi raja, istananya di Yerusalem sudah selesai dibangun. Pada waktu raja-raja biasanya keluar untuk berperang, Daud tidak keluar untuk berperang. Istananya terlalu nyaman untuk ia tinggalkan. Sehingga kali ini ia menyuruh hanya Yoab saja bersama pasukan perangnya yang pergi. Sedangkan Daud tetap tinggal di istana dan menikmati kemapanan hidupnya. Dan kita semua tentu sudah tahu akhir dari kisah ini seperti yang dicatat dalam 2 Samuel 11. Daud jatuh ke dalam dosa dengan Batseba. Dan Alkitab mencatat bahwa sejak peristiwa itu Daud mengalami kemerosotan dalam hidupnya. Itulah sinhole yang meruntuhkan kehidupan Daud. Jika kita ingin menjalani kehidupan ini sampai pada akhirnya dengan indah atau finishing well, maka kita harus selalu bersedia meninggalkan kemapanan dalam hidup ini. Kita tidak boleh merasa puas dengan kehidupan batinia yang telah kita capai saat ini. Kita tidak perlu merasa puas dengan pencapaian kehidupan rohani kita saat ini. Hati kita harus senantiasa diliputi, dipenuhi dengan keresahan ilahi. Harus diliputi dengan kehausan rohani. Keresahan ilahi yang akan terjawab bila kita hidup dengan irama yang serasi dengan rencana Allah. Kehausan rohani yang akan dipenuhi ketika kita membangun relasi yang akrab dengan Kristus. Makna yang kedua dari hidup mengikuti Yesus adalah menempatkan Yesus sebagai pusat kehidupan. Menempatkan Yesus sebagai pusat kehidupan. John Ortberg dalam bukunya yang berjudul Soul Keeping mengemukakan bahwa sesungguhnya jiwa semua orang memerlukan sebuah pusat. Apabila orang tidak menjadikan Tuhan sebagai pusat kehidupannya, maka sudah pasti yang bersangkutan akan menempatkan hal-hal yang lain sebagai pusat kehidupannya.
Hal-hal lain ini dapat berupa kekayaan yang ia miliki, kedudukan yang telah ia capai, ataupun ketenaran yang telah ia peroleh. Padahal kita semua tahu bahwa baik kekayaan, kedudukan maupun ketenaran hanyalah bersifat sementara dan mudah tergerus oleh keadaan. Akibatnya ketika semua hal tersebut habis terkikis, maka timbul suatu rongga dalam pusat kehidupan kita. Rongga yang akan menimbulkan sinkhole dalam jiwa kita, yang pada akhirnya akan menghancurkan kehidupan lahiriah kita. Itulah sebabnya dalam Matius 4 ayat 19 Yesus berkata kepada calon murid-muridnya, "Mari ikutlah aku." Dengan berkata demikian, Yesus memanggil mereka untuk mengikuti dirinya, menempatkan Yesus sebagai pusat atau pribadi yang memimpin di depan mereka dan menyesuaikan irama kehidupan mereka dengan irama kehidupan Yesus. Apabila Yesus berjalan, mereka juga wajib berjalan. Sama seperti kawanan domba yang berjalan di belakang sang gembala. Kalau Yesus berbelok ke kiri, mereka ikut belok ke kiri. Jika Yesus berjalan lebih cepat, mereka juga harus lebih cepat lagi berjalan. Saat Yesus berhenti melangkah, maka mereka pun harus berhenti melangkah. Hanya dengan menempatkan Yesus sebagai pusat kehidupan, barulah hidup para calon muridnya berjalan dengan serasi. Sama seperti 4 roda mobil yang harus dalam keadaan yang searah. Jika hanya 2 roda mobil yang segaris, searah, sedangkan 2 roda yang lainnya sedikit melenceng saja, maka ketika kita mengemudikan mobil tersebut, kita dapat merasakan mobil tersebut seperti mau berbelok ke kiri atau berbelok ke kanan. Untuk mengatasinya, maka kita harus membawa mobil tersebut ke bengkel mobil untuk segera diperbaiki sehingga roda mobil tersebut diselaraskan kembali. Demikian juga bila kita menempatkan Yesus sebagai pusat kehidupan kita, maka hidup kita akan menjadi selaras dengan dirinya. Hidup kita menjadi selaras dengan Kristus. Dan perjalanan hidup kita akan berjalan seirama dengan diri Yesus. Karena irama kehidupan Yesus merupakan irama kehidupan yang teratur. Maka jika kita berjalan seirama dengan Yesus, irama kehidupan kita pun menjadi teratur. Hidup kita akan limpah dengan damai sejahtera dan kita bebas dari sinkhole syndrome. Makna yang terakhir, makna yang ketiga dari hidup mengikut Yesus adalah menyerahkan diri kepada pembentukan yang Yesus kerjakan. Menyerahkan diri kepada pembentukan yang Yesus kerjakan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, kata kunci dari mengikut Yesus adalah penyerahan diri secara penuh kepada Yesus. Kata kunci dari mengikut Yesus adalah menyerahkan diri secara penuh, secara utuh kepada Kristus. Kita menyerahkan diri dengan cara meninggalkan kemapanan. Kemapanan hidup kita yang telah kita pelajari pada poin yang kedua tadi. Dan menempatkan Yesus sebagai pusat kehidupan. Serta kita membuka diri terhadap proses pembentukan yang Yesus kerjakan. Proses pembentukan yang Yesus lakukan adalah membentuk kita untuk menjadi serupa dengan dirinya. Serupa dengan karakter dan sifat-sifat yang ia miliki. Pembentukan yang Yesus lakukan ini dapat kita lihat pada ayat 19 yang berbunyi, "Dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Kata kujadikan dalam bahasa Inggris menggunakan kata make yang artinya membentuk. Sedangkan dalam bahasa Yunani menggunakan kata poio yang artinya to make atau membuat dan to form atau membentuk. Proses pembentukan tersebut bukan semata-mata hanya untuk pengetahuan saja atau kepala. Bukan hanya untuk keterampilan atau hand, namun juga tentang sikap dan tata nilai kita atau heart.
Pembentukan ketiga ranah ini, yaitu kepala, tangan, dan hati, oleh Benjamin Bloom, seorang pakar pendidikan yang sangat ternama. Ia mengemukakan bahwa pembentukan pengetahuan bisa kita peroleh melalui membaca dan mendengar ceramah. Sedangkan pembentukan keterampilan tidak hanya dapat dilakukan dengan membaca dan mendengar ceramah, namun dengan berlatih. Untuk menjadi terampil dalam mengemudikan mobil, orang tidak hanya bisa membaca buku dan mendengar ceramah tentang bagaimana cara mengemudikan mobil yang baik dan benar. Ia harus mempraktikkan hal itu melalui latihan mengemudikan mobil. Selanjutnya tentang pembentukan karakter atau tata nilai. Hal ini tidak bisa dilakukan melalui ceramah dan latihan. Orang bisa saja memiliki pengetahuan yang luas tentang budi pekerti yang baik. Bahkan ia juga sangat terampil untuk mengajarkan budi pekerti yang baik kepada orang lain. Namun di saat yang sama, sifat dan karakter yang ia miliki sangat bertolak belakang dengan budi pekerti yang ia ketahui dan yang ia ajarkan kepada orang lain. Bapak Ibu Saudara, bila aspek pengetahuan dapat kita peroleh melalui membaca dan mendengar ceramah, sedangkan aspek keterampilan dapat kita peroleh dengan cara berlatih, maka aspek karakter dan tata nilai hanya bisa kita peroleh dengan cara melewati atau melalui berbagai pengalaman yang terstruktur. Pengalaman-pengalaman tersebut antara lain pengalaman dalam relasi atau bergaul dengan orang lain. Itulah sebabnya maka firman Tuhan dalam 1 Korintus 15 ayat 33, kita dinasehati untuk memperhatikan pergaulan kita. Dikatakan firman Tuhan, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Jika pergaulan yang buruk merusak kebiasaan atau karakter yang baik, maka pergaulan yang sehat akan membangun karakter yang mulia. Ada kata bijak, dengan siapa kita bergaul, demikianlah nanti kita jadinya. Oleh sebab itu, pembentukan yang Yesus lakukan kepada para muridnya tidak cukup hanya dengan memberikan ceramah kepada mereka. Bukan juga hanya dengan melatih mereka untuk terjun ke medan pelayanan. Namun Yesus juga melewatkan mereka, Petrus, Andreas, Yohanes, Yakobus, melalui berbagai pengalaman-pengalaman, khususnya pengalaman bergaul dengan Yesus. Pengalaman bergaul dengan dirinya sendiri. Pergaulan yang karib dengan Yesus ini tercermin dalam kalimat, mari ikutlah aku. Di dalam kalimat ini secara tersirat Yesus mengajak para muridnya untuk bergaul karib dengan dirinya. Dalam bergaul karib dengan Yesus, bukan hanya hidup kita disegarkan, namun karakter dan tata nilai kita juga akan dibentuk untuk semakin serupa dengan Yesus. Karakter dan tata nilai kita juga akan dibentuk untuk menjadi semakin serupa dengan Dia. Sehingga bukan hanya dunia lahiriah saja yang menjadi segar dan diberkati, namun kehidupan dunia batiniah kita juga menjadi tertata dengan serasi dan berada dalam keadaan yang kokoh. Dengan demikian, hidup kita akan terhindar dari sinkhole syndrome yang bisa meruntuhkan hidup kita. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, menata kehidupan pribadi adalah sangat penting. Sebab hanya dengan demikian kita tidak akan terjerumus ke dalam sinkhole syndrome, yaitu kehidupan lahiriah yang nampak bugar, tetapi kehidupan batiniah kita ada dalam keadaan yang rapuh dan mudah ambruk. Penataan hidup pribadi ini tidak terlepas dari hidup mengikuti Yesus, di mana kita meninggalkan kemapanan hidup kita yang lama dan menempatkan Yesus sebagai pusat dari kehidupan kita, serta kita membuka diri terhadap pembentukan yang Yesus kerjakan. Mari kita terus membangun keakraban dengan Yesus.
Sebab ketiga makna dari mengikut Yesus selalu berkaitan dengan relasi yang karib dengan dirinya. Relasi yang erat yang kita pelihara melalui 7 disiplin rohani yang telah kita pelajari sepanjang 2 bulan yang telah kita lewat. Ke-7 disiplin rohani tersebut antara lain waktu hening, merenungkan firman Tuhan, berdoa, yaitu doa dengan membangun keakraban dengan Tuhan. Kita juga harus membangun kehidupan ibadah harian kita. Kita melakukan puasa, kita melakukan sabat, dan juga kita harus ada dalam komunitas rohani. Melalui ke-7 disiplin rohani ini, kita membangun ritme kehidupan yang serasi, khususnya dalam ritme kehidupan batiniah kita. Sehingga kehidupan kita tidak hanya kelihatan indah dari luar, namun rapuh di dalam. Tetapi kita dapat melewati setiap musim kehidupan tanpa tergoyahkan. Kehidupan yang mencapai garis akhir secara gemilang atau finishing well. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kesempatan yang sangat indah, sangat luar biasa ini. Kami boleh belajar bersama-sama tentang makna mengikuti Engkau. Biar semua pelajaran-pelajaran yang kami terima ini semakin membawa kami untuk kami akrab dengan Engkau. Kami semakin bergaul karib dengan Engkau. Sehingga kehidupan lahiriah kami, kehidupan batiniah kami kokoh, kuat, dan tidak mudah digoyahkan. Kami dibebaskan dari sinhole syndrome. Tuhan Yesus, tolong kami. Tolong setiap jemaat-Mu ya Tuhan. Biar melalui setiap pergumulan-pergumulan hidup yang mereka alami, mereka semakin mendekatkan diri kepada Engkau. Mereka semakin membawa hidup mereka kepada Engkau. Berserah secara penuh. Dan mengizinkan Engkau memproses, membentuk kehidupan setiap jemaat-Mu. Untuk mereka memiliki karakter dan tata nilai yang baik. Yang berkenan kepada Engkau. Bahkan kehidupan kami semakin menjadi serupa dengan Engkau. Dengan demikian, hidup kami, kehidupan jemaat-Mu, umat-Mu dapat bisa menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih ya Tuhan. Setiap pergumulan-pergumulan umat-Mu, Engkau memberikan kekuatan dan pengharapan untuk melihat pertolongan-Mu yang selalu ada atas mereka. Terima kasih ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, dimanapun saudara berada, bisa berdiri bersama-sama dengan saya dan kita berdoa menerima berkat Tuhan. Allah yang setia dan yang menyatakan kasih-Nya bagi kami melalui Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Allah yang penuh dengan damai sejahtera dan sukacita, yang ada dalam setiap musim kehidupan kami. Allah yang selalu setia dan memberkati kami. Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Biarlah berkat dan anugerah-Mu menyertai keluar masuk kami. Dimanapun kami berada, hidup kami menjadi berkat bagi sesama kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menerima berkat yang telah dijanjikan bagi Abraham dan keturunannya. Yaitu berkat kehidupan yang dipenuhi dengan damai sejahtera, sukacita. Dipenuhi dengan berkat yang melimpah. Berkat ini kami terima di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kami. Amin. Tuhan agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa memintas selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia.
jauh